Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, teman-teman. Hari ini saya akan nge-review setrika uap boiler dari brand Mr. Moto. Ya, ini setrika uap ini saya beli sekitar 3 bulan yang lalu, dan menurut saya setrika ini cukup worth it ya, dengan harga di sekitaran 7 jutaan. Ini sudah dipakai 3 bulan dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti, walaupun beberapa part mungkin sempat ada pergantian, dan itu mungkin karena durasi penggunaan juga yang cukup intens. Jadi barang-barangnya atau perlengkapannya atau peralatannya atau partnya juga itu perlu ada yang diganti. Tapi selama ini dengan pelayanan after salesnya dari Mr. Moto, alhamdulillah kami diberi garansi selama 1 tahun kurang lebih, atau 3 tahun, mohon nanti dikoreksi kalau salah. Itu langsung dikirim dari Bekasi oleh tim Mr. Moto. Terima kasih Mr. Moto sudah memberikan layanan after sales yang bagus. Dan teman-teman, kebetulan saya shoot ini di tempat laundry. Nah, ini ada mesin juga, ada mesin LG washer 20 kilo, dan juga di atasnya ada LG Giant Max dryer yang nanti di YouTube saya juga akan coba saya review. Kali ini saya akan fokus dulu di boiler setrika uap. Oke, sistem boiler ini teman-teman, ini sudah full otomatis. Jadi full otomatis itu pengisian airnya sudah otomatis, dan juga gasnya, pengaturan gasnya nanti sudah otomatis juga, sehingga nantinya ketika tekanan sudah mencapai di 80 atau 100 psi itu api akan otomatis mengecil. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana sistem kerjanya dari setrika uap boiler ini. Setrika boiler uap ini sendiri berkapasitas 25 liter secara keseluruhan, dan ini bisa sampai penggunaan 4 kepala setrika gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin akan mulai usaha laundry ataupun yang saat ini sudah berjalan usaha laundrynya, ingin upgrade, saya akan sangat merekomendasikan setrika uap ini. Oke teman-teman, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan dulu dari fitur-fitur ataupun output-output yang ada di setrika uap. Saya akan langsung ke yang ada di atas sana ya. Oke, kita ikuti langsung ya. Oke, yang ini di sini ada corong. Ini kurang lebih seperti ini bentuknya. Di sini juga ada keran. Nah, corong ini berfungsi nantinya untuk keluaran udara, karena kan di dalam itu udaranya vakum ya teman-teman. Nah, dari sini ketika kita akan melakukan pengisian air, nanti airnya ada di sini, ada selang. Nah, corong ini harus dibuka karena biar udaranya nggak vakum. Jadi nanti tinggal dibuka gini aja, nanti air akan masuk. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara kerjanya pompa di mesin uap ini bekerja ketika melakukan penyedotan air. Oke, dari sini ada manometer atau alat ukur tekanan. Kelihatan kali ya? Oke, cukup kelihatan mungkin ya. Lalu juga ada katup pengaman, jadi mungkinnya kalau tekanannya terlalu tinggi, yang ini nih, misal lebih dari 100, maka dia akan mulai bekerja untuk mengeluarkan uap yang ada di dalam. Jadi ini keamanannya insya Allah dijamin aman. Nah, lalu di sini ada keran. Nah, di keran ini ada 2 keluaran. Ini untuk langsung menuju ke setrika uap. Oke, nanti akan saya tunjukkan bagaimana setrika uapnya. Lalu juga ini untuk yang pertama dan ini yang kedua. Oke, tinggal nanti dibuka aja kerannya ketika tekanannya sudah sesuai atau sudah berada di tekanan 60 sampai 80 psi. Lalu di versi yang terbaru ini sudah ada sensor pengukur air. Jadi kalau yang sebelumnya mungkin teman-teman yang sudah memiliki
dinamika uap boiler ini sebelumnya ada sensor yang ditempelkan di pipa kapiler yang ini gitu. Nah, kekurangannya ketika sensornya itu longgar dipasangkan, sensor tersebut akan turun sehingga pembacaan air di dalam itu tidak akurat. Nah, di sini dengan sensor sistem seperti ini nantinya air akan stabil dalam pengisiannya. Jadi nantinya kalau airnya kurang dari pengisian di pembacaan sensornya, itu otomatis pompa akan nyala kembali. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada modul. Nah, inilah yang membedakan sistem boiler yang manual, yang full manual dengan yang full otomatis. Jadi yang full otomatis ini ada modul, di dalamnya ada sistem modul ini untuk membaca atau membaca tekanan air yang di dalam. Jadi dari sensor ini masuk ke modul lewat jalur sini, nanti si sensor yang tadi itu akan mengirimkan sinyal. Nanti ketika ternyata airnya kurang, pompa yang ini, pompa air akan menyedot air sampai sensor membaca bahwa isi airnya sudah cukup. Oke. Selanjutnya ada selang air. Nah, ini selang air nanti tinggal dimasukkan ke dalam ember. Nah, kalau saya sih pakai sistem seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti airnya itu atau selangnya itu dimasukkan ke dalam ember. Atau ada juga sebetulnya selang ini langsung dimasukkan ke keran air biar nggak capek-capek terus mengisi ulang si air ini, si ember ini. Gitu. Tapi kalau saya karena kebetulan tidak ada keran, jadi pakai ember sehingga nantinya air cukup mengambil pompa cukup menyedot air yang ada di ember ini. Nanti tinggal dikontrol aja airnya, ketika airnya sudah kurang dan sudah hampir habis, diisi lagi airnya supaya nanti ketika boiler ini membutuhkan air itu tidak tercampur dengan udara. Oke, selanjutnya ada selang. Nah, ini ada selang gas. Jadi nanti gas yang ada di teman-teman itu kurang lebih seperti ini nantinya ya, si regulator. Nah, saat ini saya pakai gas yang 3 kg. Dari sini masuk ke dalam modul dulu. Nah, kayak gini, sehingga nantinya sistem otomatis pengaturan tekanan gasnya itu ada di dalam modul. Itu ya. Nah, dari modul itu langsung keluar saluran gasnya dan masuk ke input untuk kompor gas. Sehingga nantinya kalau tekanannya sudah mencapai 60 atau 80, maka gas akan mengecil otomatis. Ini sangat aman teman-teman. Begitu. Saya sangat merekomendasikan sekali teman-teman sistem boiler yang otomatis ini, karena nantinya teman-teman tidak perlu khawatir atau tidak usah mematikan dulu kompor kalau airnya habis. Nah, ini kan yang menjadi repot ya kalau boilernya manual. Jadi pemakaian 2 jam 3 jam ternyata airnya habis, itu terpaksa teman-teman kalau pakai boiler yang manual itu matikan dulu kompornya, matiin atau habiskan dulu tekanan yang ada di dalam boiler, karena nanti si air itu akan diisi melalui corong ini gitu. Lumayan repot ya. Kalau sudah otomatis ini sudah alhamdulillah mudah lancar. Oke. Ya non, alhamdulillah rontinya rame. Oke, mohon maaf teman-teman sedikit keganggu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan mempraktekkan bagaimana sistem boiler uap ini menyedot ya. Pastikan dulu semua keran dibuka, atau juga nggak harus semua sih teman-teman. Yang pasti udara yang ada di dalam itu bisa keluar. Kita buka dulu yang ini, corongnya. Kita buka, ini mau dibuka atau enggak juga nggak masalah sebenarnya ya. Saya buka aja. Oke. Nah, ini ada colokan listrik, ada kabel yang ini untuk fungsinya disambungkan ke dalam saluran listrik ya. Saya kurang lebih sistemnya seperti ini karena tempatnya sempit, jadi ya memanfaatkan tempat seadanya saja. Oke, selang udah masuk ke dalam air, tinggal kita putarkan tombol yang ada di modul.
kita putar, nanti tombol ketika kita putar, nah langsung akan berbunyi seperti ini. Nah ini air akan mengisi. Kita lihat di pipa kapiler, airnya terus menaik ya. Itu tandanya pompa ini sedang mengisi air ke dalam. Kita bisa cek di sini. Kalau pompa ini bekerja dengan baik, maka airnya yang ada di pipa kapiler akan terus bertambah. Oke, sudah berhenti. Tadi warnanya putih, sekarang lampunya masuk ke indikator warna hijau. Itu artinya airnya sudah dibaca oleh sensor yang ada di sini, sudah cukup gitu. Jadi sensor ini memberikan informasi ke modul, maka si modul akan memberhentikan atau memerintahkan ke pompa ini untuk berhenti menyedot. Sekarang kita akan cek apakah sensor ini bekerja atau tidak. Saya akan kurangi air yang ada di dalam. Apakah sensornya akan langsung membaca bahwa air berkurang? Ketika sensornya bekerja dengan baik, otomatis pompa akan nyala lagi. Jadi modul akan memerintahkan pompa untuk menyedot air lagi. Oke, kita akan coba. Saya pakai gayung di sini. Kita buka kerannya. Ini keran pembuangan ya. Oke, pompanya bunyi ya. Itu tandanya airnya berkurang dan sensor membaca bahwa airnya kurang, maka modul akan memerintahkan pompa untuk bekerja menyedot. Oke, saya tutup. Modulnya langsung berhenti. Oke, kita kembalikan dulu. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana saluran dari setrika ya, dari keran ini menuju ke setrika. Keran ini kita tutup lagi. Nanti di video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana tata cara menyalakan kompor ya, dan nanti dalam penggunaannya. Oke, lanjut. Dari sini ada sambungan menuju ke setrika. Ini setrikanya, kurang lebih tampilannya seperti ini setrikanya. Dalam paket pembeliannya teman-teman, saat saya beli setrika ini, saya dapat promo harga 7 juta itu sudah paket dengan 2 kepala setrika. Entah sekarang masih promo atau enggak, tapi menurut saya sih walaupun nggak promo masih worth it lah untuk dibeli dengan sistem otomatisnya, karena modulnya sendiri lumayan mahal teman-teman, di harga sekitar 3 jutaan ya. Oke, itu dulu barangkali teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Untuk teman-teman yang minat membeli sistem boiler setrika uap Mr. Moto ini, nanti link pembeliannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi, tinggal diklik saja. Teman-teman juga nanti bisa klik toko Mr. Moto yang ada di Tokopedia untuk mencari barang-barang lain yang barangkali teman-teman butuhkan. Oke, terima kasih. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Oke, selanjutnya nanti akan saya review juga mesin cuci dan mesin dryer yang di sana ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.